Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelia Anggita Putri dari HI20. Di sini saya ingin menjelaskan eh, pengantar hukum internasional untuk mengisi UTS UTS eh, mata kuliah hukum internasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang wilayah teritorial. Eh, Wilayah teritorial kedaulatan teritorial atas wilayah perairan. Nah, laut teritorial adalah suatu jalur laut yang terletak antara laut lepas atau bebas dengan pantai dan atau perairan pedalaman negara pantai. Eh, Kedaulatan teritorial atas wilayah laut dibatasi oleh kepentingan pelayaran internasional yang diwujudkan dalam konsep hak lintas damai atau the right of innocent passage. Hak lintas damai adalah hak setiap kapal asing untuk berlayar di laut teritorial suatu negara dengan melintasi laut teritorial tersebut tanpa masuk ke perairan pedalaman atau berlabuh di pelabuhan atau yang berada di laut perairan pedalaman atau berlayar menuju dan keluar dari perairan pedalaman suatu negara. Nah, sini ada cara pengukuran lebar laut teritorial. Konven Hukum Laut 3 atau UNCLOS 3 1982, lebar laut teritorial diukur dari garis pantai atau baseline yang terdiri dari 3 garis pantai. Yang pertama adalah garis pangkal normal, yaitu garis pangkal normal yang ditarik pada pantai ketika air laut surut dan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Yang kedua adalah garis pangkal lurus atau adalah garis yang ditarik dari pantai waktu air surut tidak mengikuti lekukan pantai, tetapi dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pantai pada waktu air surut. Yang ketiga, garis pangkal kepulauan, garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dan karang-karang terluar pulau. Nah, untuk sebagai contohnya itu contoh yang berkaitan dengan pembahasan tadi itu adalah masalah mengenai laut Natuna. Nah, di sini dari berita yang saya dapat, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan di perairan Natuna. Sebaliknya, Indonesia menolak secara tegas klaim historis Tiongkok atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada 3 poin penting, yaitu pertama, klaim historis Tiongkok Cina bahwa sejak dulu nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan tersebut bersifat uh, unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan melalui putusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah relevant waters yang diklaim Tiongkok karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kedua, Indonesia mendesak Tiongkok untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim di zona eksklusif zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Ketiga, berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apapun tentang delimitasi batas maritim. Dari pernyataan resmi itu, jelas bahwa pemerintah Indonesia menggunakan dasar hukum internasional yang lazim disebut UNCLOS 1982. Apa yang sering disebut Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982. Konvensi ini mempunyai arti penting karena konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus-menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. UNCLOS adalah hasil dari konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini tak kurang dari 148 negara yang telah menyatakan bergabung dengan konvensi termasuk Uni Eropa. Nah, selanjutnya pengakuan resmi
pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia. Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang terluar kepulauan itu. Termasuk dalam ketentuan konvensi adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Kali ini kapal-kapal Cina berani kembali melakukan kegiatan eksploitasi tanpa izin di wilayah tersebut. Tidak hanya tanpa izin, namun juga bersikukuh pada klaim internasional. Penguatan kewilayahan laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 juga telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-undang ini menjadikan Deklarasi Juanda Indonesia suatu negara. Dua momentum lain adalah Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu pula sebabnya persoalan kedaulatan atas perairan Natuna sangat penting bagi Indonesia. Akademisi bicara Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Rianto menegaskan bahwa UNCLOS 1982 telah diterima oleh seluruh anggota PBB. Konvensi Hukum Laut itu diterima oleh seluruh anggota PBB dan sudah berlaku karena telah diratifikasi oleh banyak negara, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa UNCLOS 1942 mengatur syarat bagi suatu negara untuk mengajukan klaim terhadap wilayahnya. Caranya dengan perundingan antara negara-negara bersangkutan baik bilateral maupun multilateral untuk dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pasal 48 UNCLOS mengatur kewenangan dan hak suatu negara dan dalam konvensi. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Atip Latiful Haliat, menegaskan berhak berdaulat Indonesia di zona ekonomi inklusif atas dasar UNCLOS 1982 di Natuna Utara. Indonesia sudah menyatakan terkait dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang menjadi dasar melindungi hak Indonesia sebagai negara kepulauan, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang 200 mil. Atip menegaskan upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah harus hadir secara efektif di wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut. Karena zona ekonomi eksklusif adalah sesuatu yang disebut sebagai hak berdaulat. Hak berdaulat itu untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dan air, arus, dan angin. Ia mengakui ada zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, pelanggaran oleh Cina ini bukan kompetensi pengadilan internasional. Cara yang bisa dilakukan adalah menegaskan kehadiran fisik Indonesia secara konsisten di perairan Natuna Utara. Mengenai konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Cina diatur dalam pasal 111 UNCLOS 1982, ada mekanisme hak pengejaran seketika atau right of hot pursuit. Indonesia punya hak untuk mengusir dari zona ekonomi eksklusif itu. Jangan berikan peluang negosiasi, ini clear hak Indonesia, ujarnya menurut Atip. Nah, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB cukup kuat untuk menegakkan komitmen atas hukum internasional. Apalagi Cina justru anggota tetap Dewan Keamanan yang harus memberi contoh, menjamin keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia jangan menolak karena kepentingan ekonomi dengan Cina. Kalau tidak patuh hukum semua jadi rusak, ujarnya. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.